Perkenalkan, nama saya Chandra Sisharunisa dengan NIM TPB 196251688 dari Klan 5. Pada day 2 Sparta kemarin, saya tidak dapat menghadiri karena sakit secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya membuat video ini sebagai tugas pengganti untuk mengetahui apa saja yang terjadi di day 2. Saya melakukan wawancara dengan kelima Spartans lainnya. Untuk yang pertama adalah wawancara dengan Edward. Edward menjelaskan bahwa day 2 dimulai dengan kumpul di depan ATM, forum pembuka, dan cek spek. Setiap klannya mendapatkan clue yang berbeda untuk menuju pos pematerian, lalu bergerak dari satu pos ke pos lain dengan total 5 pos pematerian. 5 materi yang setelah semua kelima pos tersebut selesai, kalian berkumpul dengan mentor untuk sesi review materi dan refleksi sebelum akhirnya dimobilisasi kembali ke Labtek 5, lalu ke lapangan cinta untuk forum penutup. Ia juga merinci bahwa 5 materi yang dibahas adalah berpartisipasi dan berkarya dalam kelompok, critical thinking dan logical thinking, constructing and improve argument, comparing alternative and determining solutions, serta dinamika kelompok yang kolaboratif dan inklusif. Menurut Edward, sesi mentoring lebih berfokus pada review materi dan refleksi yang kemudian diselingi oleh permainan sehingga menjadikannya seru. Kemudian yang kedua adalah wawancara dengan Nathan. Nathan menceritakan bahwa kegiatan dimulai pada pukul 8 pagi di depan ATM Center, lalu dimobilisasi ke lapangan cinta untuk forum awal dan chat spek. Setelah itu, setiap klien diberi kertas berisi clue lokasi setiap pos, di mana pos itu diisi bersama satu klien pasangan yang nantinya akan diberi materi. Nantinya Spartans akan diberi materi dan games. Setelah 3 pos selesai, ada break isoma dilanjutkan dengan 2 pos lainnya. Kesanatan pada setelah semua pos itu semua selesai, Spartans melaksanakan sesi mentoring yang berisi review, kemudian Spartans melanjutkan forum akhir yang berisi evaluasi dan penurunan tugas. Kesanatan pada day 2 secara keseluruhan cukup positif karena format yang post to post, solve clue, dan games terasa seru. Kemudian selanjutnya adalah wawancara dengan Unan. Unan menjelaskan pada day 2 dengan cukup detail. Unan menjelaskan di pos 1 materinya adalah soal dinamika kelompok dengan games estafet kelereng menggunakan sendok dan estafet karung. Kemudian di pos 2, materi berkaitan dengan pembagian peran dan kolaborasi dengan games menyusun SOP seperti rundown acara, meta acara, organogram, dan daftar sponsors. Pada pos 3, berupa sesi lelang informasi, di mana peserta diberi studi kasus soal ketidakhadiran anggota di suatu kegiatan, lalu harus melelang poin untuk mengumpulkan potongan informasi guna menyimpulkan alasan ketidakhadiran tersebut. Kemudian dilaksanakan isoma. Selanjutnya dilanjutkan dengan pos keempat yang diisi dengan sesi debat pro kontra terkait materi argumen, dan pos 5 berupa studi kasus yang harus diselesaikan dengan menyusun decision matrix berbobot untuk menentukan solusi paling efektif. Setelah kelima pos itu selesai, ada sesi mentoring yang diawali oleh game sambung kata dengan hukuman bikin yel-yel bagi yang lupa atau salah. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab untuk mereview materi yang sudah dipelajari sepanjang hari. Selanjutnya adalah wawancara dengan Brian. Brian merangkum 5 materi yang dibahas sepanjang day 2 melalui sistem post to post. Yang pertama adalah dinamika kelompok, yaitu definisi kelompok sosial dan 3 prinsip utamanya, kolaboratif, inklusivitas, dan demokrasi. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi dan berkarya, di mana tahapan kegiatan kelompok menggunakan Tuckman method, yaitu forming, storming, norming, performing, serta pembagian peran Belbin roles, yaitu thinking, social, and action roles. Kemudian yang ketiga adalah critical dan logical thinking, di mana perbedaan antara critical thinking dan logical thinking dijelaskan, kemudian menjelaskan juga mengenai 3 bentuk pernyataan, yaitu fakta, asumsi, dan opini, serta bentuk-bentuk logical fallacy seperti ad hominem dan straw man. Kemudian yang keempat adalah constructing arguments, di mana menyusun argumen dengan Tolman method, yaitu claim, ground, warrant, backing, qualifier, and rebuttal. Kemudian yang kelima dilanjutkan oleh comparing alternative, di mana menyelesaikan masalah berbasis kebutuhan dengan menyusun kriteria dan memilih solusi lewat decision matrix. Kesan Brian terhadap day 2 secara keseluruhan adalah seru karena metode post to post membuat kegiatan tidak membosankan. Selanjutnya adalah wawancara dengan Iki. Iki menjelaskan, day 2 dimulai dengan kumpul di ATM Center ITB Ganesha, lalu mobilisasi ke forum awal di lapangan cinta untuk cek spek. Kelannya kemudian mengunjungi pos dengan urutan yang berbeda, yaitu dimulai dari pos 4, yaitu construction and improving arguments, kemudian pos ketiga, critical and logical thinking, kemudian pos 2, berpartisipasi dan berkarya dalam kelompok, dan pos 1, dinamika kelompok yang kolaboratif dan inklusif. Setelah 5 pos itu selesai, klannya melakukan sesi mentoring berisi recap materi dan ice breaking games, lalu ditutup dengan mobilisasi ke parkiran lapangan Tag 5 dan kembali ke lapangan cinta untuk forum akhir, yaitu review materi, evaluasi, pemberian tugas, dan kepulangan. Kesimpulan,
Dari kelima hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Alert Day 2 Sparta HMF ITB berjalan sebagai berikut. Yang pertama, peserta berkumpul pagi hari sekitar pukul 8 di depan ITB atau ATM Center. Kedua, mobilisasi ke lapangan cinta untuk forum pembukaan dan cek spek. Tiga, setiap klien menerima kertas berisi clue untuk menuju pos pematerian pertama dan bergabung dengan satu klien pasangan di setiap pos. 4. 5 pos pematerian dilalui satu persatu, di mana urutan posnya berbeda-beda tiap klien, tergantung dengan clue yang mereka dapat. Masing-masing berisi penyampaian materi diikuti games yang relevan. Pos 1, dinamika kelompok yang kolaboratif dan inklusif. Pos ini menjelaskan mengenai materi kelompok sosial, 3 alasan manusia berkelompok, serta 3 prinsip kolaborasi. Inklusivitas dengan matriks Bolognese X uniqueness yang menghasilkan eksklusi, asimilasi, diferensiasi, inklusi, dan demokrasi. Games yang dilakukan di pos ini adalah estafet kelereng menggunakan sendok dan estafet sarung. Kemudian pos 2, berpartisipasi dan berkarya bersama dalam kelompok. Pos ini mengajarkan tentang Tuckman model, yaitu forming, storming, norming, performing, dan tahap tersembunyi yaitu adjourning, dan Belbin roles yaitu thinking, social, action roles. Gamesnya adalah menyusun SOP atau slash rundown kegiatan. Selanjutnya ada pos 3, critical thinking dan logical thinking, menjelaskan mengenai perbedaan apa itu dari fakta, asumsi, opini, kemudian menjelaskan argumen logis dan tidak logis, serta bentuk-bentuk fallacy, yaitu ad hominem, strawman, false dichotomy, hasty generalization, slippery slope, false cause, di mana games pada pos ini adalah lelang informasi berbasis studi kasus. Selanjutnya dilakukan isoma. Lalu ada pos 4, constructing and improving arguments, framework looming, yang dimana yaitu ada claim, ground, warrant, backing, qualifier, rebuttal, dan dimana ini diajarkan melalui games debat pro dan kontra sesuai dengan materi yang ada di dalam pos. Kemudian selanjutnya adalah pos kelima, comparing alternative and determining solutions. Pos ini menjelaskan dasar konflik dari kebutuhan yang belum terpenuhi, kemudian menyusun kriterianya dengan membuat decision matrix, serta cara menghindari bias dalam memilih alternatif. Materi ini diajarkan melalui games studi kasus dan solusi yang dipresentasikan. Setelah kelima pos tersebut selesai, klien berkumpul untuk melakukan sesi mentoring. Di sini dilakukan games ringan dan sesi review atau recall seluruh materi yang telah dipelajari sepanjang hari. Kemudian terakhir, peserta dimobilisasi kembali ke lapangan cinta untuk forum penutup, berisi evaluasi kegiatan dan penurunan tugas selanjutnya.